mulai tahun ini kita akan mulai membangun beberapa sekolah dan baru. Ya nggak apa-apa disebut apa saja boleh lah. Yang penting kan orang kita tidak boleh sibuk dengan atau takut disebut apapun. Yang penting kan kita punya karyanya berkarya yang baik bagi kepentingan masyarakat. Depok, pimpinan Universitas Indonesia, dan Bidang Penelitian Depok, pimpinan FIPMI serta para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kita siang hari ini. Mengenal belajar bergabung dalam penyelenggaraan acara. Semoga pertemuan ini dapat menjadi penyemangat bagi semua untuk membangun UI yang unggul impactful. Ini lagi bilang ke adik saya, kalau nggak mandi masukin barang. Kelihatan wajahnya wajah berbudaya, bukan wajah berbahaya. Sehat semuanya ya, tetap semangat, sabar, berkebudayaan, wujudkan Indonesia maju. Halo, kamu yang rajin kuliahnya ya, kalau nggak rajin nanti dibawa ke barat. Salam untuk semuanya. Mana Cisanti? Belum lulus jangan berkecil hati ya, terus semangat, nanti juga bisa masuk UI ya. Aduh, udah Bye-bye.
Bener-bener Joy. Bener-bener Joy. Bentar-bentar jangan gesek-gesek dong. Jangan taruh. Oke, Emil. Makasih, Pak. Jadi buat juga dari Terkait acara ini sendiri, tadi apa yang dijelaskan kan? Ya, yang dijelaskan bahwa membangun Jawa Barat, latar belakang atau dasar dari pembangunannya adalah sendi-sendi kebudayaan Jawa Barat, yaitu kebudayaan Sunda. Dan kebudayaan itu harus diterjemahkan dalam produktivitas publik, maka harus lahir transportasi publik yang baik, yang menjunjung tinggi semangat-semangat bergotong royongan, kebersamaan, berbasis komunitas. Kalau di kampung berbasis padukuhan. Kemudian tata ruang yang kembali lagi membuka ruang-ruang alam agar manusia mendapat ketenangan dalam berinteraksi hidupnya. Kemudian membangun kerangka pembangunan yang efisien, yang tidak habis pakai. Misalnya mengembangkan bambu sebagai bahan bangunan untuk di Provinsi Jawa Barat, melakukan perubahan tata ruang, tata kelola air. Ya ke depannya, kalau negara kita mungkin Jawa Barat ini ke depan bisa jadi nanti ada aturan bahwa rumah harus menghadap ke sungai, bukan membelakangi sungai. Ini kan pola-pola kebudayaan yang harus terwujud, dan UI itu orang Depok sangat beruntung. Kalau nggak ada UI, nggak ada ruang terbuka hijau. Hutannya kan masih ada di UI sekarang. Itu terkait tadi ini sempat bahas ini juga begini fasilitasnya bisa di Iya, itu tadi kan kita kan hari ini sudah berapa ratus penambangan yang ditutup. Nah, penambangan yang ditutup itu kan cermin bahwa tidak boleh terjadi eksploitasi yang berlebihan, yang menurunkan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan melahirkan bencana. Maka solusinya adalah pembangunan nanti, penggunaan batu, penggunaan semen, penggunaan besi ke depan harus mulai dikurangi dengan menggunakan bambu sebagai alat untuk membangun. Dan itu dibuktikan kan di Tiongkok bagaimana hotel dibuat dari bambu, di Amerika juga hotel dibuat dari bambu. Kenapa kita penghasil bambu terbaik di dunia tidak mengembangkan itu? Akan mulai tahun ini kita akan mulai membangun beberapa sekolah dan bambu. Tadi sempat disebut pakai Mulyono 2, gimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa, disebut apa saja boleh lah. Yang penting kan orang kita tidak boleh sibuk dengan atau takut disebut apapun. Yang penting kan kita punya karya yang berharga yang baik bagi kepentingan masyarakat. Kang, tadi kan seperti disebut tadi bahwa Indonesia ini sedang sakit atau seperti apa Kang? Ya itu tadi bahwa kan kita tahu lah problem-problem polusi, problem bencana yang disebabkan karena rusaknya hulu sungai, rusaknya gunung gitu loh. Nah itu yang harus segera kita perbaiki secara bersama-sama. Jadi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi sorotan saya adalah pada kerusakan lingkungan yang harus menjadi opsi kita. Dan saya Jawa Barat aja kita lihat Jawa Barat bagaimana banjir, bagaimana puncak itu berubah peruntukannya dari lahan terbuka hijau menjadi areal bisnis, kemudian areal yang pariwisata tapi lebih banyak bangunannya dibanding ruang terbuka hijau. Kang sedikit kan? Jam malam kan? Iya, penerapan jam malam. Oh iya, itu kan jam malam itu. Jadi gini, nanti dimulai bulan Juni ya, Juni, dan kemudian nanti di tahun ajaran baru kita ingin menekankan bahwa anak-anak yang berstatus pelajar, ingat loh, yang berstatus pelajar, mereka itu jam keluar rumahnya sampai jam 9 malam. Kemudian apakah masih boleh setelah 9 malam keluar rumah? Boleh, kalau didampingi orang tuanya.
ada kebutuhan tertentu, kemudian dia misalnya ada aspek yang bersifat ekonomi yang harus kita selesaikan, boleh, selama itu bukan untuk kepentingan nongkrong dan menghabiskan waktu yang tidak ada relevansi dengan kebutuhan hidup dan pendidikan. Pengawasannya Iya, pengawasan. Kan nanti kita sudah MOU dengan TNI, dengan Polri, dengan Satpol PP, RT RW semua kita menjadi bagian. Minimal nurunin deh, misalnya gini deh, efek kejut dari barak militer kan hari ini terasa. Bagaimana tawuran mulai turun kan, kemudian anak-anak mulai rajin, anak-anak mulai berjalan kaki ke sekolah, motor penggunaan knalpot brongnya sudah mulai menurun kan, ini perlu konsistensi. punishment-nya nanti seperti apa kan? Ya nanti ada pasti mereka dipanggil ke guru BK dan nanti ada proses pendidikan. Ya, kita model-model yang kemarin itu akan kita bersihkan. Terkait dugaan pelecehan di SMP ini. Iya, sudah monitor. Nah, SMP 3 Kang. Yang oknum guru, ya. Saya sudah tugaskan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat untuk melakukan pemanggilan. Dan kemudian apabila terbukti, ya sanksinya pasti diberhentikan. Kang, ini ya, untuk intensif 25 juta untuk alumni barak militer. Kenapa? Itu gimana? Udah disampaikan kemarin. Jadi kan 25 juta petugas upacara, bukan yang alumni dikasih 25 juta, karena waktu itu saya gembira anak-anak bisa mengibarkan bendera, bisa mengucapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, janji generasi muda Indonesia. Ya saya spontan lah kasih 25 jutaan. Kemudian bagaimana untuk di Depok, kan SMP itu sama SD Pak Wali yang kasih bonusnya. Kan soal Kang, sedikit Kang. Ada perhatian sementara ya soal militer hati-hati. Just